Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Halila Istifara. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PPKN dari Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi landasan pendidikan. Ayo simak. Materi landasan pendidikan dengan beberapa submateri. Yang pertama, definisi dan ruang lingkup pendidikan, aliran-aliran filosofi pendidikan, penerapan filosofi pendidikan dalam konteks modern, serta kesimpulan dan refleksi. Langsung saja kita masuk ke submateri pertama, yakni definisi dan ruang lingkup pendidikan. Landasan pendidikan di Indonesia. Pertama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan nasional tegak di atas fondasi ideologi negara, Pancasila, dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Ini memastikan pendidikan sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Kemudian yang kedua ada nilai agama dan kebudayaan. Sistem pendidikan kita berakar kuat pada nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional yang kaya, sekaligus responsif terhadap dinamika perubahan zaman dan tantangan global. Yang ketiga ada Undang-Undang Sisdiknas. Kerangka hukum pendidikan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas yang menjadi pedoman utama. Selanjutnya, konsep landasan pendidikan. Konsep landasan pendidikan terbagi atas 3. Pertama, ada potensi spiritual, menguatkan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, kepribadian dan akhlak mulia, membentuk karakter yang berintegritas dan bermoral. Yang ketiga, kecerdasan dan keterampilan, di mana mengembangkan kemampuan kognitif, kreatif, dan praktis yang relevan. Lanjut pada asas pendidikan nasional. Yang pertama ada demokratis dan berkeadilan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang kedua adalah pembudayaan dan pemberdayaan. Pendidikan sebagai proses untuk membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar mampu belajar sepanjang hayat dan mengembangkan diri secara mandiri. Yang terakhir, ada peran serta masyarakat. Seluruh komponen masyarakat diikutsertakan secara aktif dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pendidikan nasional. Lanjut kepada fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan terdiri atas 4. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, membentuk karakter dan akhlak mulia, serta menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten. Materi selanjutnya adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang pertama ada mengembangkan potensi utuh, di mana meliputi spiritual, intelektual, emosional, dan sosial agar peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang seimbang. Kemudian yang kedua ada bertanggung jawab, menjadikan peserta didik individu yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Yang terakhir adalah menjamin pemerataan dan meningkatkan mutu, memastikan setiap anak bangsa memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa memandang lokasi atau latar belakang untuk mengurangi kesenjangan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Materi selanjutnya adalah ruang lingkup pendidikan. Yang pertama ada jalur pendidikan. Pendidikan di Indonesia tersedia dalam 3 jalur utama, yakni formal, non-formal, dan informal, untuk memastikan akses bagi semua. Kemudian, di bagian jenjang formal,
Pendidikan formal terstruktur dalam jenjang bertahap mulai dari usia dini, dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Kemudian ada satuan pendidikan. Satuan pendidikan adalah lembaga atau layanan yang secara resmi menyelenggarakan program pendidikan pada jalur dan jenjang tertentu. Kemudian ada jenis dan tujuan. Jenis pendidikan dikategorikan berdasarkan fokus dan tujuan spesifik, memenuhi beragam minat dan kebutuhan. Kemudian kita lanjut kepada submateri yang kedua, yakni aliran-aliran filosofi pendidikan. Filosofi pendidikan. Apa sih itu filosofi pendidikan? Nah, filosofi pendidikan atau filsafat pendidikan adalah refleksi kritis dan sistematis tentang hakikat pendidikan, tujuan, dan metode pembelajaran, memberi kerangka normatif bagi pendidik untuk memahami makna dan tujuan pendidikan secara menyeluruh, penting untuk menghindari kesalahan konseptual dalam praktik pendidikan. Materi selanjutnya kita masuk ke dalam aliran-aliran filosofi pendidikan. Yang pertama adalah idealisme dalam pendidikan. Fokus utamanya ialah pengembangan potensi intelektual dan moral peserta didik untuk mencapai kebenaran dan nilai-nilai universal. Dengan studi kasus ke sekolah yang berbasis nilai-nilai Pancasila untuk menekankan karakter dan moralitas siswa. Kemudian, terdapat kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya membentuk karakter dan kesadaran etis yang kuat, sedangkan kelemahannya kurang menyesuaikan dengan kebutuhan praktis dan perkembangan teknologi. Aliran yang kedua yakni adalah realisme dalam pendidikan. Penekanannya itu kenyataan objektif dan pengalaman indrawi sebagai sumber pengetahuan, sedangkan orientasinya penguasaan fakta dan keterampilan praktis yang aplikatif. Nah, terdapat juga kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya itu mempersiapkan peserta didik untuk dunia kerja nyata dengan kompetensi yang relevan, sedangkan kelemahan bisa mengabaikan aspek nilai dan moralitas yang mendalam dan hanya fokus pada teknis saja. Kemudian kita masuk aliran yang ketiga, yakni pragmatisme dalam pendidikan. Fokus utamanya pengetahuan dinilai dari kegunaan dalam memecahkan masalah nyata dan relevan. Dengan studi kasus, mengimplementasi pembelajaran berbasis proyek di sekolah inovatif. Pembelajarannya pun bersifat aktif, eksperimen, dan berpusat pada peserta didik melalui pengalaman langsung. Kemudian, terdapat juga kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya itu mendorong kreativitas, kemandirian, dan keterampilan berpikir kritis siswa. Sedangkan kelemahannya terkadang kurang fokus pada penguasaan teori mendalam yang komprehensif. Selanjutnya, kita masuk ke dalam aliran yang terakhir, yakni konstruktivisme dalam pendidikan. Nah, pembentukannya, peserta didik membangun pengetahuan secara aktif, berdasarkan pengalaman dan interaksi sosial. Sedangkan secara pendekatannya itu, pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan penilaian autentik. Kemudian, terdapat kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan hidup peserta didik. Kemudian, sedangkan kelemahannya membutuhkan guru yang sangat kompeten dan sumber daya yang memadai. Kita masuk ke dalam submateri yang ketiga, yaitu penerapan filosofi pendidikan dalam konteks modern. Penerapan filosofi pendidikan dalam konteks modern terbagi atas 4. Yang pertama adalah idealisme atau pembentukan karakter. Diterapkan melalui pendidikan karakter, penanaman nilai-nilai moral, etika, dan spiritual dalam kurikulum serta kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya adalah program anti-bullying, pendidikan agama atau budi pekerti. Yang kedua adalah realisme, sains dan teknologi. Dominan dalam kurikulum berbasis sains, teknologi, rekayasa, dan matematika. Penekanan pada pembelajaran faktual, eksperimen, dan pengembangan keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan industri. Yang ketiga adalah pragmatisme atau pembelajaran aktif. Mendorong pendekatan pembelajaran berbasis proyek, pemecahan masalah, dan pembelajaran di luar kelas. Tujuannya adalah
agar siswa belajar melalui pengalaman langsung dan aplikasi nyata. Yang terakhir ada konstruktivisme atau kolaborasi dan digital. Terwujud dalam metode pembelajaran kolaboratif, diskusi, kelompok, dan penggunaan teknologi digital yang memungkinkan siswa berinteraksi, menciptakan, dan berbagi pengetahuan. Contohnya adalah penggunaan platform atau e-learning, wiki, dan blog pendidikan. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir atau kesimpulan dan refleksi. Nah, kesimpulannya, filosofi pendidikan bukan sekedar teori usang, melainkan landasan dinamis yang membentuk setiap aspek tujuan, metode, dan interaksi dalam proses belajar mengajar. Memahami aliran-aliran seperti idealisme, realisme, pragmatisme, dan konstruktivisme adalah kunci untuk merancang pendidikan yang holistik, relevan, dan memberdayakan. Nah, evaluasinya adalah sebagai mahasiswa, diharapkan tidak hanya mampu menjelaskan prinsip-prinsip ini, tetapi juga mengaplikasikannya secara kritis dalam praktik pendidikan modern. Ingatlah bahwa tujuan kita adalah menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif, yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menyalakan semangat keingintahuan dan memupuk potensi setiap individu. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, itulah sekian dari penjelasan materi tentang landasan pendidikan. Apabila terdapat kesalahan dan kesilapan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.